pagi-pagi sudah semangat. Perkenalkan dulu, nama saya Prima, saya dari HBI, Himpunan Promosi Wisata Indonesia, yang hari ini saya bertugas menemani Kang Ali. Nah, Kang Ali saya tidak pernah panggil driver, saya selalu panggil Kang Ali pilot. Kenapa? Kalau Kang Ali saya panggil driver, nanti kayaknya kita naik odong-odong ya. Sebagai Kang Ali pilot karena kita akan mau terbang. Nah, kita akan ke Indonesia. Oh ya, ada yang belum lihat gedung sate? Tidak gedung satenya. Atau mau foto sebentar maupun kita terhenti karena ada yang menyeberang jalan. Hari ini gedung sate pagarnya nggak ditutup ya, dibuka, jadi kita bisa orang-orang bisa berfoto-foto di sini. Nah, mumpung lewat, semoga nanti kita bisa lewat sini lagi. Nah, kenapa saya selalu panggil Kang Ali pilot? Karena kita akan terbang. Nanti kita akan terbang ke Aceh, Sumatera, Lombok, betul ya, Kalimantan, Belitung, tapi semua dalam bentuk nama-nama jalan. Seperti tadi pagi ketika mama saya nanya mau sarapan apa sebelum berangkat, dia nawarnya macam-macam, ada rendang, ada ayam pop, ada ayam geprek, tapi semua dalam bentuk mie instan ya. Dia ternyata sama ya, saya jalan-jalan ke Indonesia nya dalam bentuk nama-nama jalan, kalau di rumah dalam bentuk mie instan. Ada yang belum sarapan? Ada. Nanti habis turun dari bis Bandros. Ada pada saat turun, banyak tukang dagang soalnya jalannya. Biasanya kalau hari libur, di sekeliling jalan kita lewatin ini dikenal sebagai kuliner pinggir jalannya. Terutama Sabtu Minggu sih. Nah, kebetulan ini hari raya libur panjang dan kebanyakan pedagang itu pada mudik. Nah, jadi yang dagang itu hanya orang yang tidak mudik atau orang Bandung ya. Jadi nggak sebanyak biasa ini padat nih. Nah, gedung sate sudah pada pernah lihat semua kan? Tapi tahu nggak gedung sate kenapa dibangun di kota Bandung? Ada di Bandros. Nah, ketika di masa Hindia Belanda, ternyata pemerintah Hindia Belanda pernah berencana memindahkan ibu kota Hindia Belanda yang ketika itu di Batavia ke pedalaman, dan dipilihlah Bandung sebagai calon pengganti ibu kota Batavia. Jadi bukan cuma Pak Joko Widodo aja yang bilang Jakarta dipindahkan ke Kalimantan. Ternyata di masa Hindia Belanda juga Bandung sudah pernah digadang-gadang akan menjadi pengganti ibu kota Batavia, dan ini sebenarnya sudah 90% fix karena departemen dari Jakarta, dari Batavia itu sudah dipindahkan ke sini 90% gitu. Pemerintahan militer sudah pindah, sipil juga pindah, tinggal peresmian. Tapi ternyata gagal gara-gara wabah penyakit, krisis moneter dan perang dunia. Karena sudah 90% dan pembangunan kota Bandung sudah hampir selesai sebenarnya. Nah, sementara rumah-rumah di kiri kanan yang kita lihat ini rumah-rumah sebenarnya yang dibangun mempersiapkan sebagai hunian staf dan karyawannya pemerintahan sipil Hindia Belanda. Nah, tapi di masa sekarang yang kita lihat di sekeliling kita ini dialihfungsikan sebagai factory outlet. Jadi katanya kalau sudah ke Bandung, belum ke sini, belum ke Bandung, belum shopping di factory outlet, katanya belum ke Bandung. Sementara saya sebagai warga kota Bandung belum pernah belanja di sini. Nanti orang belanja sering. Nah, satu lagi sebelah kiri, ini kelihatannya gedung baru ya. Ini aslinya bangunan Belanda nih, 5 lantai. Tapi sekitar tahun 90-an lah ini direnovasi, jadi kelihatan kekinian depannya saja. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya itu masih asli semua. Satu lagi yang dibangun oleh Belanda sebelah kiri kita ini gereja Albanus, sempat menjadi tempat berkumpulnya para anggota Freemason di sini. Daerah sini ya. Nah, sementara sebelah kanan ini lapangan dulu sebenarnya kalau setahun sekali dipasanglah tenda di sebelah kanan kita ini berserta komplek yang di seberangnya. Nah, namanya Yardbeurs atau pasar tahunan. Jadi kalau di Jakarta ada nama Jakarta Fair. Nah, dulu di Bandung tahun sekitar 1930-an diadakannya di sini. Konsepnya sama, bazar hiburan setahun sekali diadakan selama 1 bulan. Nah, sebelum terlewatkan, biasanya kalau ada yang lewat ini jalan di depan kita ini jalan Aceh ya. Sebelah kiri jalan Aceh, nih sebelah lurus ini jalan Aceh. Jadi tadi saya bilang ya kita mau ke Sumatera, ke Lombok, ke Aceh. Nah, kita sudah sampai Aceh. Biasanya kalau sudah sampai sini banyak yang mencari rumah kentang. Nah, ada yang belum tahu rumah kentang? Nah, ini dia rumah kentangnya. Tulisannya dia di atas. Nah, itu dia tulisannya 1908. Apakah ada kentangnya? Ada, tanya aja ke dalam sama kokinya.
Ada kentang rebus, kentang bakar, kentang goreng. Tapi sebenarnya lebih menarik yang sebelah kiri ini kita nih, yang tadi saya bilang Diarbes ya, sekarang bernama Kodikat, Komando Pendidikan dan Latihan Milik Angkatan Darat. Nah, gedung yang sebelah kiri kita lihat ini ada satu gedung, 3 buah gedung ini masih asli. Di ujung sana bekas bioskop yang putih, di seberangnya gedung yang warna hijau ini sebenarnya aslinya bukan gedung tapi tembok tempat menempelkan posternya. Kemudian karena butuh ruangan, akhirnya tembok itu dimanfaatkan untuk dibangun gedung gitu. Sebelah kanan kita Taman Maluku, dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang tetap seperti ini. Yang menarik, walaupun Bandung sebagai kota benang, Belanda tidak pernah membangun taman-taman bunga. Nanti kita perhatikan di Bandung tidak ada taman kembang, tidak ada taman bunga, walaupun Bandung disebutnya kota kembang. Belanda membangun taman-taman ini untuk mempertahankan udara Bandung tetap sedingin Amsterdam. Saya belum pernah ke Amsterdam, jadi nggak tahu ya dinginnya kayak apa. Sebelah kanan kita, sebelum terlewatkan, sekarang bernama Kodam 3 Siliwangi atau Markas Kodam 3 Siliwangi. Nah, itulah dulu yang dibangun sebagai pusat pemerintahan militer Hindia Belanda ketika Bandung direncanakan sebagai ibu kota Hindia Belanda. Beserta gedung di sebelah kiri kita ini dulunya bernama Departemen Van Oorlog atau Departemen Perang, yang sekarang bernama Detasemen Markas. Satu lagi yang dibangun oleh Belanda di seberang jalan yang warna krem. Nah, ini adalah HBS, Harderberger School, yang sekarang bernama Seman 3 dan Seman 5. Nah, jangan nanya Nancy ya. Kalau mau nanya Nancy browsing saja. Di sebelah kanan mumpung kosong nih kalau udah mau berkunjung. Nah, ini adalah taman lalu lintas. Nah, favoritnya adik-adik. Ini pagi ini masih kosong. Kalau mau ke taman lalu lintas mending sekarang. Kalau nanti di siangan pasti ini padat ya. Kemarinnya saya lewat sini kayak diusir ya. Nah, taman lalu lintas pun dulu dibangun di masa Hindia Belanda dengan nama Insulin Park atau Taman Insulin. Satu lagi di depan ada bangunan berwarna hijau. Ini juga bangunan sekolah yang dibangun di masa Hindia Belanda. Yang menarik di sini ada tulisannya Anno yang artinya tahun. Kemudian di sebelahnya ada tulisannya 1913. Nah ini ya. Artinya gedung ini sudah lebih tua dari Sate. Gedung Sate diletakkan batu pertama di 1920. Di 1913 sudah jadi sekolah. Konon katanya, karena saya belum pernah ketemu sama orangnya, Iwan Fals sekolah di sini ketika SMP. Nah, cuma sayangnya saya belum pernah ketemu Iwan Fals, jadi belum klarifikasi ya. Cuma fansnya Iwan Fals bilang Iwan Fals sekolahnya dari sini. Sementara gedung di depan kita di seberang jalan, yang sekarang ada tulisannya Kantor Pusat Bala Keselamatan, dari zaman Hindia Belanda sampai hari ini fungsinya tidak berubah sebagai panti asuhan. Dan kalau mau penasaran ingin lihat dalamnya, sebenarnya diizinkan, pengen berkunjung karena tertarik dengan bangunan tua, biasa diizinkan. Interior dalamnya sampai eksterior semua itu tidak ada yang berubah. Beda dengan sekolah tadi ya, kacanya jendelanya dan diganti sama jendela kaca. Kalau ini masih asli seperti ini. Mungkin yang berubah hanya mungkin direndel pintu yang sudah tidak berfungsi diganti baru, seperti itu aja yang berubah. Yang lain kayak lantainya, temboknya, bangku-bangku semua masih asli. Nah, sekarang kita lewat jalan kereta api. Ada yang belum pernah naik kereta api? Ada yang pernah naik kereta api? Oh, udah. Semangat sudah. Nah. Ada yang pernah ingat atau pernah membaca tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ketika Jenderal McDonald datang ke kota Bandung membawa pasukan sekutu, McDonald ini saya nggak tahu hubungannya dengan McDonald Burger ya, tapi memang namanya sama. Mungkin juga ini cucunya, saya nggak tahu, kita belum nanya. Tapi memang Jenderal itu namanya Jenderal McDonald. Nah, beliau sempat marah terhadap para pejuang Republik, kemudian akhirnya mengultimatum Bandung dan membagi dua Bandung. Nah, kereta api tadi itulah yang digunakan sebagai pembagi dua kota Bandung, yang akhirnya memicu pertempuran atau peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, di sebelah kanan kita ini terkenal sarapan pagi lontong karinya yang enak. Maka tadi saya tanya, siapa yang sudah sarapan? Namanya Rasa Bakery and Cafe. Ketika berdiri di awalnya dulu merupakan pabrik permen. Kemudian di 1929-an berkembang menjadi toko roti dan es krim yang kurang lebih sama deh rasanya dengan Sumber Hidangan yang di Jalan Braga, atau es krim On yang di Malang, atau es krim Bagusa yang ada di Jakarta. Kurang lebih sama karena masanya sama, dan saya pernah mencicipi itu 11-12 ya gitu. Harganya sama.
Nah, sementara gedung di sebelah kanan kita, dulu sebenarnya si pembangun gedung ini memberi namanya Hotel Priangan. Tapi karena orang Belanda cadel, akhirnya disebutnya Pranger. Nah, yang artinya parahyangan, tempatnya para dewa. Hotel ini dibangun oleh arsitektur yang bernama Wolfsmaker yang ternyata merupakan dosennya Bung Karno. Jadi ketika membangun hotel ini, Bung Karno diajak sama Wolfsmaker sebagai juru gambarnya. Menariknya, Hotel Grand Prama Pranger ini menghadap ke jalan yang kata orang Bandung jalan ini terpanjang di dunia, percaya nggak? Saking panjangnya, ini jalan melalui benua Asia dan Afrika katanya. Panjang ya? Oh iya, Afrika masuk laut, keluar lagi gitu. Enggak ya, sebenarnya jalan ini diberi nama Jalan Asia Afrika sejak diadakannya Konferensi Asia Afrika di tahun 55. Konferensi Asia Afrika ini diadakan di gedung Konferensi Asia Afrika yang dulu bernama Society Concordia. Tiba-tiba saya blank. Nama gedungnya Society Concordia, kemudian sekarang baru berubah nama menjadi Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Nanti kita akan lewat. Kemudian para delegasi yang menginap di sini. Delegasinya menginap di Hotel Pranger, kemudian para presiden dan perdana menterinya menginap di Hotel Savoy Homan. Savoy Homan itu sebenarnya merupakan salah satu hotel tertua di kota Bandung. Nah, kalau Savoy Homan arsitekturnya bernama Albert, nanti kita lewat. Sebelum sampai sana, kita ketemu dulu dengan titik 0 kilometer. Nah, dan ini bukan kereta api. Ini adalah alat yang digunakan meratakan jalan atau kalau saya menyebutnya stombales. Mesin giring. Saya nggak tahu bahasa Indonesia aja apa. Tapi kalau di zaman sekarang warnanya kuning, tulisannya Sakai. Ini masih menggunakan bahan kereta uap ya. Jadi karena masih ada cabang asapnya. Ini dia Savoy Homan yang saya ceritakan. Kalau kita lihat itu ada kamarnya yang menjorok ke jalan, lantai 2. Itu adalah kamar yang ditempati Bung Karno di tahun 55 ketika diadakan Konferensi Asia Afrika. Nomor kamarnya 244 kalau mau dikunjungin. Nah, konferensinya di mana? Ini dia gedung Society Concordia, sekarang menjadi Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Sebenarnya jalan Asia Afrika ini sendiri merupakan jalan terpanjang di Pulau Jawa yang dibangun di masa Dendels, dibangun oleh perintah Dendels dari Anyer sampai Panarukan. Nah, jadi kalau ada yang bilang Jalan Raya Pos di mana? Ternyata ini lewat di kota Bandung, inilah Jalan Raya Pos. Iya betul, ini Jalan Raya Anyer Panarukan. Nah, jadi dari sini, jadi dari Anyer ke Puncak, kemudian ke Cianjur, Padalarang, Cimahi, lewat sini, Sumedang, ke utara. Nggak akan kesasar Pak. Nggak bakal, benar, memang cuma tinggal lurus saja. Nah, nanti kalau ke timur sampai Sumedang, setelah Sumedang ke utara, sepanjang jalur Pantura sampai Panarukan. Gitu, ya. Di sana juga masih disebutnya Jalan Raya Dendels ya disebutnya. Nah, kita sudah sampai alun-alun, buktinya di sebelah kiri kita ini soalnya alun-alun Bandung. Ketutupan bis ya. Nanti kita nggak kesasar ya. Nah, ada satu lagi shelter bis baru di seberang alun-alun. Nah, di depannya pendopo alun-alun Kota Bandung. Pendopo ini sekarang digunakan sebagai rumah dinasnya Wali Kota Bandung yang dulunya sebenarnya berfungsi sebagai kantor pemerintahan Kabupaten Bandung. Nah, di sebelah kiri kita ini kantor pos besar. Dulu ketika armada pos masih menggunakan kereta kuda, kuda-kudanya sempat dirawat dan dipelihara di sebelah kanan kita ini, yang sekarang menjadi tempatnya kuda besi. Hampir runtuh ya bangunannya. Nah, karena istal yang di sebelah kanan kita ini, makanya jalan yang kita lewati diberi nama Jalan Bance, yang artinya kampung tempat merawat kuda. Nah, di sebelah kanan kita ada komplek bank dan pertokoan. Mungkin sedikit orang Bandung yang ingat kalau di sini dulu sebelahnya penjara, namanya Penjara Bance. Di ujung sana ada Bung Karno. Ada yang pernah masuk ke dalamnya? Ya, penjara Bung Karno dipenjarakan di penjara sini. Sebenarnya boleh masuk kalau ada petugasnya, kalau pintunya dikunci, kita tinggal bilang aja minta izin untuk masuk. Berapa bayarnya? Free of charge alias gratis. Di dalamnya ada kamar mandi juga tuh, bersih kalau ada yang kebetulan butuh toilet ya. Penjaranya tuh sebenarnya kalau ingin tahu ukurannya dari trotoar ini, pinggir trotoar sampai ke sana. Jadi nggak besar ya, jadi batas trotoar sebelah sana dari yang barusan kita lewati sampai sebelah kiri kita. Nah, depan kita ya. Nah, inilah sepotong temboknya yang tidak dibongkar. Jadi dari tembok ini kita bisa bayangkan hanya dari dinding sini saja itu bentar ya. Nah, dari kan tidak besar.
Nah, karena sebuah penjara di kota Bandung dengan ukuran seperti ini sudah tidak layak lagi, akhirnya dibongkar Kemarin di belakang sini dan nih. dibangunkanlah penjara yang baru di wilayah selatan sana di dekatnya Nih, nih. Sentral Sepatu Cibaduyut Nih, Cikapundung yang nih, di kemarin tetap di sini. namanya menggunakan penjara Bancai. Nanti kita akan lewat di mana akhirnya Bung Karno diadili. Nah, gedung pengadilannya bernama Lanlar. Nah, nanti kita akan lewat sana. Sebelum ke sana kita lewat dulu ke Jalan Braga. Nah, di sebelah kanan kita ada tulisannya Braga. Konon katanya kalau sudah ke Bandung belum selfie di tulisan Braga itu belum ke Bandung. Percaya nggak? Saya belum pernah. Belum pernah ya? Nah, itu masalah buat saya juga, Bu. Seumur hidup saya tinggal di Bandung belum pernah foto di situ. Berarti nggak diakui. Nah, sebelah kanan kita tokonya belum buka. Ini sebenarnya toko tempat yang jual keramik sango ya, peralatan makan. Nah, tadi saya sempat sebut sumber hidangan baru mau buka nih di sebelah kanan kita. Lagi dibuka jendelanya. Sumber hidangan ini kalau lihat dalamnya interior jadul banget ya, karena tokonya sudah jualan dari tahun 1929. Nah, kalau jalan Braga seperti ini, macet, banyak kendaraan, banyak orang foto-foto ya. Nah, saya sendiri sebagai orang Bandung belum pernah foto-foto di sini ya, tapi kalau motoin orang sering ya. Bukan saya sendiri hobi motor juga. Kalau ingin ada yang menikmati jalan Braga dengan cara yang lain, di sini ada yang namanya teras Braga. Nah, di depan kita tuh ada lorong sebelah kiri namanya teras Braga. Kalau kita naik ke atas kita bisa menikmati kuliner yang murah meriah. Beda lah harganya dengan yang di sini. Kalau ke dalamnya, kita akan sampai ke tepi Sungai Cikapundung dan kita menikmati perkampungan di sana yang juga banyak jualan murah meriahnya juga. Nah, itu dia di depan. Sebelah kiri ada tulisannya teras Braga. Nah, ya, belum lewat. Nah, ini dia lorongnya. Nah, ada orang keluarnya. Nah, tempat makannya di atas itu. Ini murah meriah ini dia. Terus sana. Ada perkampungan di dalam tengah pinggir jalan. Nah, pinggir sungai ya, sepanjang Sungai Cikapundung. Nah, dulu ketika Braga belum disebut Jalan Braga, masih bernama Karen ya. Sebenarnya kita bisa melihat Sungai Cikapundung di sebelah kiri kita ini karena bangunan belum serapat ini ya. Nah, kemudian karena noni-noni Belanda itu senang banget jalan-jalan sore hari di sini, makanya muncullah istilah ngabaraga yang ada jalan sore-sore di tepi sungai. Sementara restoran di sebelah kanan kita, bahasa sudah. Nah, sementara di sebelah kanan kita ini namanya Maison Borean, tempat tuan dan nyonya Belanda makan-makan. Yang sebelah kiri bubur. Yang ini es krim. Dua tempat ini nggak tahu kenapa ya, itu juga bersaing sama yang di seberangnya. Nah, kalau yang sebelah kiri kita ini mall namanya Braga City Walk, satu-satunya mall di kota Bandung yang tidak punya pintu depan. Percaya deh, masuk aja ke dalam, nggak ada pintunya. Jadi ketika pertama, belum ya? Kalau kita masuk BIP, kita masuk Istana Plaza, Transmall, itu pasti ada pintu kaca yang terbuka ya, tutup lagi. Ketika di lockdown dikunci, nggak bisa masuk. Di sini selama lockdown saya bolak-balik masuk ke situ, masuk ke mall. Tapi alhamdulillah yang jualan juga tutup semua. Gitu. Nah, oke, kita tinggalkan Jalan Braga yang dulu sempat bernama Karenweh, Jalan Pedati. Karena dulu banyak pedati lewat di sana. Karen artinya pedati, weh itu jalan. Weh itu jalan kecil, kalau strat itu jalannya lebih besar ya. Atau strip kalau ada Inggrisnya. Di depan kita, ini yang pagar kuning ini Sungai Cikapundungnya tadi saya ceritakan mengalir ke sana sepanjang sepanjang Jalan Braga. Ya. Di atasnya ada kereta api yang tadi kita lewati. Atasnya, ya sekarang kita lihat di kolongnya rel kereta api. Sementara di seberang jalan ada lokomotif bertengger di atas tembok. Saya nggak tahu kenapa, gimana caranya itu kereta api bisa terbang sampai ke sana ya. Nyangkut di atas. Gedung yang sekarang digunakan sebagai kantor PT KAI itu, kantor pusat PT KAI, dulu bernama Villa Maria. Ternyata memang villa. Di sebelah kiri kita ada gedung kecil dengan tulisan Indonesia Bergugat. Inilah gedung yang bernama Lanlat atau Rumah Pengadilan, di mana Bung Karno diadili. Sampai sekarang pun masih bisa digunakan. Nah, jadi sampai sekarang masih bisa digunakan buat kegiatan ya. Kalau ada yang ingin menggunakan gedung itu bisa minta izin aja atau penggunaan. Nah, di sebelah kanan ini orang Bandung menyebutnya Taman Balai Kota. Sebelum pandemi, bis Bandros yang kita naikin ini Bandros warna abu-abu nomor 20, shelternya ada di sana.
Nah, karena selama pandemi Taman Balai Kota ditutup untuk umum, jadi orang Bandung pun tidak bisa bermain di sini. Biasanya di musim liburan orang Bandung senang main di sini, terutama di tengah-tengah yang berwarna hijau ya di bawah pohon besar. Itu Taman Labirin namanya. Jadi kalau masuk ke dalam taman itu bisa pura-pura tersesat, bisa keluar lagi. Nah, gedung yang kita lihat sebelah kanan ini gedung yang dibangun tahun 80, yang sebenarnya yang asli di tahun dibangun tahun 1927, yang di tengah-tengah yang orang Bandung menyebutnya gedung Pak-Pak, sekarang digunakan sebagai kantornya wali kota. Kalau pengen lihat harus masuk ke pekarangannya, kemudian ke arah utara ke jalan itu lurus kelihatan aslinya. Kenapa dibilang Pak-Pak? Karena gedungnya atapnya plus gitu ya. Nah, Pak-Pak jadi kayak terpenggal Pak. Tapi ada yang bilang juga disebut Pak itu karena tempat pengepakan kopi. Nah, karena dulu sebelum dijadikan kantor Dementi atau kantor pemerintahan wali kota, di sana ada gudang kopi. Jadi sebenarnya rumah tinggal Agus Sabiude yang memiliki gudang kopi di situ. Sementara di sebelah kanan ini, saya mau bilang ini rumah saya. Ada percaya nggak? Nggak akan percaya ya. Nah iya, ini rumah dinasnya Pangdam 3 Siliwangi. Kelihatan dari truknya tadi gitu ya. Nggak, jangan iri. Nggak boleh iri ya. Ada rumahnya kelihatannya besar. Rumah peninggalan Belanda itu ya setahu saya tampak besar karena tinggi. Tapi ketika masuk di dalamnya ternyata ruangannya tidak sebesar yang kita bayangkan. Cukup ya. Pekarangannya luas. Ya karena dulu sebenarnya di villa namanya Villa Cicendo, dan itu terdiri dari beberapa bangunan kecil sebenarnya. Sebenarnya sekarang ketika Indonesia merdeka ya sudah bangunan-bangunan yang pernah dikuasai oleh Belanda dia dikuasai oleh pemerintah yang dijadikan dua rumah dinas atau sebagai kantor perkantoran. Di tahun 1920 sampai 1940 Bandung dikenal sebagai pusat pelesiran. Kalau sekarang Bandung dikenal sebagai wisata kuliner dan belanja, ternyata dari dulu juga orang-orang Belanda sudah datang ke kota Bandung untuk berlibur, buat istirahat. Nah, salah satunya menginap di Villa Maria tadi yang sekarang menjadi kantor pusatnya PT KAI, atau di Villa Cicendo yang sekarang menjadi rumah dinasnya Pangdam 3 Siliwangi. Nah, sebagian lagi yang dananya terbatas mereka akan menginap di hotel Savoy Homan, Hotel Kramer salah satunya, dan beberapa hotel lain yang sampai hari ini sebagian besar sudah beralih fungsi. Ada satu lagi villa yang masih berdiri tegak tapi beralih fungsi, ada di depan kita nih. Di depan kita sebelah kanan ada patung berwarna biru yang saya selalu menyebutnya patung turun air alias PDAM. Dia ini patungnya sedang membuka pintu air ya. Nah, di sebelahnya ada bangunan putih, di atasnya tulisannya The Dribbler yang artinya 3 warna. Ini arsitekturnya sama dengan yang membangun Hotel Savoy Homan, namanya Albers. Nah, gedungnya berwarna putih, tapi orang menyebutnya The Dribbler atau 3 warna karena dulu selalu berkibar bendera merah putih biru. Nah, ketika di masa pendudukan Jepang, gedung itu sempat digunakan sebagai stasiun radio Dome yang dimanfaatkan oleh para pejuang Republik untuk menyiarkan informasi kemerdekaan ke seluruh rakyat Bandung atau rakyat Jawa Barat. Bahkan kabarnya berita kemerdekaan ini juga sampai ke mancanegara. Kemudian ketika Bapak Ridwan Kamil menjabat sebagai wali kota Bandung, taman di depan kita ini diberi nama Taman Radio. Nah, jadi ini untuk mengenang stasiun radio yang ada di gedung The Dribbler. Bukan karena ada orang buang radio ya. Ini dia. Nah, kita tinggalkan stasiun radio karena sekarang radionya sudah nggak ada di sana. Nggak ada. Kita masih ada di Jalan Dago. Walaupun kalau kita lihat di Google Maps tulisannya Insinyur Haji Juanda, tapi ternyata orang Bandung menyebutnya Jalan Dago. Nah, mumpung saya tidak lupa, itu tadi bisa kita lihat ada bis ya. Bisnya sih bis Damri yang lama, tapi di sampingnya ada tulisannya Trans Metro Pasundan, kemudian ada logonya Teman Bus. Sampai hari ini bis itu masih gratis. Jurusannya Dago lebih panjang. Bis yang sama seperti itu di Pati Ukur, Jatinangor, sama. Kalau yang tidak ada tulisannya Trans Metro Pasundan, tidak ada logonya Teman Bus, berarti berbayar. Tarifnya masih yang lama 4.000 atau 5.000. Nah, kalau yang ini tidak berbayar. Kenapa? Karena masih uji coba. Nah, dikelola oleh Trans Metro Pasundan. Dan ada 3 lagi jurusan yang lain. Itu ada jurusan sore yang lebih panjang, BEC Balai Endah, satu lagi Kota Baru Parahyangan Alun-Alun tidak lewat tol. Sementara bis yang lama Kota Baru Parahyangan Alun-Alun yang lewat tol itu masih ada dengan tarif yang masih lama. Kalau ada yang belum tahu cara naik bis yang ini nih, yang masih gratis ini, harus bawa kartu e-money atau berisi atau tap cash ya, pokoknya kartu bayar, e-tol sama aja. Karena nanti
kita akan begitu naik, kita harus tap kartunya, walaupun saldonya tidak berkurang, tapi kita wajib tap. Nanti kedepannya sistem pembayaran pun menggunakan kartu. Dan yang saya sarankan lagi, dan ini kayaknya wajib, download aplikasi Teman Bus, karena di aplikasi itu nanti juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran, karena kita bisa scan di situ. Kemudian yang menarik, kita bisa lihat bisnya ada di mana. Jadi ketika kita nunggu di shelter, kita nggak harap-harap cemas bisnya udah mau datang atau enggak, atau berapa bis yang ada di belakang kita yang masih beroperasi. Nah, kemudian kita bisa juga lihat rutenya kemana aja. Apalagi ya, pokoknya itulah yang menariknya ya. Kalau ada yang mau coba, mumpung masih gratis. Nah, saya kemarin juga sempat, terutama nih yang belum pernah main ke IKEA, nah kita asik ya. Kalau bawa kendaraan parkirnya di alun-alun, di basement alun-alun itu kita parkir di Salaman, naik bisnya sampai ke IKEA, nanti parkirnya di depan IKEA ke bisnya. Jadi kita keluar dari mall, dari lobby itu tinggal duduk aja nunggu bisa lewat. Ya. Nah, titik-titik pemberhentiannya untuk saat ini kan belum ada penandanya, jadi hanya bisa dilihat di aplikasi Teman Bus itu dia berhenti di mana. Nah, kita tinggalkan jalan dagu yang sudah kelewatan tadi dengan bis damrinya, bis Transmetro Pasundan. Kita akan lewat lagi di depan gedung sate. Nah, tadi yang belum sempat melihat gedung sate boleh lirik. Pertanyaan saya, kenapa orang menyebutnya gedung sate? Apa ada tukang dagang sate di sana? Arangnya dari apa ya? Kenapa? Arangnya, nah itu dia. Kayaknya begini, karena dulu Cilok belum terkenal, makanya Malang bilangnya gedung sate. Kalau dulu Cilok udah terkenal, mungkin dibilang gedung Cilok kali ya. Itu satenya di atas. Itu sebenarnya bukan sate, itu penangkal petir yang kemudian diberi ornamen. Ada yang bilang ornamen itu bentuknya bunga lotus, ada yang bilang bentuknya seperti jambu air. Kalau saya menyebutnya ini mirip boboko yang ditumpuk. Boboko itu tempat nasi ya, yang dari anyaman bambu. Karena saya pernah lihat ada fotonya tuh yang dari jarak dekat, bentuknya kayak boboko. Nah, kita tinggalkan gedung sate yang dulu menjadi calonnya pusat pemerintahan sipil dan Belanda. Kalau ketika itu Bandung tidak batal menjadi ibu kota, mungkin presiden akan bertempat tinggal di sini, akan berkantor di gedung sate ya. Sementara di sebelah kanan kita ini, kalau kita belok ke kanan, ini ada gedung yang namanya PTT Pos Telepon dan Telegraf yang dibangun di masa sama dengan gedung sate, yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi kantor pos dan museum pos dan biro. Nah, jadi kalau pengen tahu indahnya dalamnya gedung peninggalan Belanda ini, bisa masuk ke sini. Karena gedung sate masih ditutup. Nanti kalau gedung sate udah dibuka juga boleh dikunjungin. Taman Lansia juga sudah dibangun di masa Hindia Belanda, kecuali si Tirek ya. Ini Tirek ini, boleh percaya atau nggak percaya ya, Tirek ini kabur dari Museum Geologi gara-gara pandemik 3 tahun dikurung dalam museum. Kabur ya. Ada di situ. Bukan karena namanya Taman Lansia ya. Kabur. Bukan menjaga para lansia, bukan. Karena supaya ada lansia takut dia mau lari. sebenarnya sih yang sering main di Taman Lansia itu bukan para lansia, justru para calon lansia. Nah, seperti adik kecil ini calon lansia gitu, mainnya di sana gitu. Nah, dijaga sama si Tirek tadi dan gak hilang. Oke deh, kita akan kembali lagi dari tempat tadi kita berangkat. Terima kasih yang telah bersahabat kita di pagi hari ini. Selamat menikmati kota Bandung, selamat jalan-jalan. Hati-hati ya, Bandung lagi rame, biasanya banyak anak iseng. Terutama ibu-ibu yang mau bawa tas, saya selalu sarankan bawanya ini. Dan ini posisi resetting digenggam, jangan di belakang karena ini dibuka orang ya. Terima kasih. Selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.